Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim yang beriman, tentu saja kita akan melaksanakan ibadah sholat, puasa, zakat, dan sebagainya dengan sebaik-baiknya. Tapi pernahkah kita berpikir, apakah ibadah yang sudah kita lakukan selama ini diterima Allah Subhanahu wa taala? Hanya Allah yang mengetahui dan yang berhak menentukan apakah seluruh ibadah kita kepadanya diterima atau sebagian, atau bahkan tidak diterima sama sekali. Sebagai hambanya, kita hanya cukup melakukan ibadah sesuai yang diperintahkan dengan niat yang tulus, ikhtiar yang maksimal, tawakal dan ikhlas. Berkaitan dengan diterima atau tidaknya amalan puasa kita, sebenarnya sudah Allah jelaskan kepada kita dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Pada akhir ayat terdapat makna agar kamu bertakwa. Takwa inilah yang menjadi tolak ukur secara umum apakah puasa kita diterima atau tidak. Memang kita tidak bisa yakin dan tahu pasti apakah amal ibadah kita secara umum dan khususnya di bulan Ramadan diterima atau tidak. Akan tetapi suatu ibadah diterima atau tidak ada tandanya. Tanda ibadah kita diterima yaitu dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan selanjutnya, dan Allah memberi kita taufik agar istiqomah tetap bisa melaksanakan ibadah tersebut selanjutnya. Seorang ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali, mengatakan, membiasakan puasa setelah puasa Ramadan merupakan tanda diterimanya amal puasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah jika menerima suatu amal hamba, maka Allah beri ia taufik untuk melakukan amal soleh setelahnya. Ulama lainnya, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, juga berkata, di antara tanda diterimanya amal soleh di bulan Ramadan adalah keadaan seorang muslim setelahnya menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Karena kebaikan akan mengajak kepada kebaikan selanjutnya, dan amal soleh akan mengajak pada amal soleh lainnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, namun begitu, salah satu sifat muslim yang baik adalah mereka ada rasa khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana dalam ayat berikut tentang orang yang telah memberikan tetapi malah takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Diterangkan juga dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang yang memberikan sesuatu yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, apakah mereka itu orang yang mencuri, berzina,
minum khamr, kemudian mereka takut kepada Allah? Maka Rasulullah pun menjawab, "Tidak, wahai Aisyah. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, menegakkan sholat dan bersedekah. Akan tetapi mereka merasa takut amalan yang telah mereka kerjakan tidak diterima di sisi Allah. Mereka itulah golongan yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan." Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita. Karenanya setiap hari kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad